2023 nilai HbA1c saya itu turun menjadi 6,8. Alhamdulillah, saya bersyukur. Kebetulan saya sudah lama mengkonsumsi Kiki Indonesia. Dari diabetes juga dulunya 240 ya waktu masih muda, karena keturunan juga, pola makan, pola hidup, dan lupa kontrol karena memang saya energik, saya suka prospek keliling Indonesia, jadi energik nggak sadar. Ternyata di September 2023 saya kena serangan jantung. Gula saya 535. Nah, waktu itu HbA1c saya tuh 14,7. Ya alhamdulillah, bulan September di pertengahan saya diberikan perusahaan untuk mencoba Milkrom. Alhamdulillah sekarang HbA1c saya itu 7,7. Gila, turun 7 step ya Bu ya? Aduh, ngeri. Terus Berapa lama ya Bu Raffiani? sudah 2 bulan. 2 bulan itu turun 7 step. Iya. Dok, itu masuk akal nggak kalau cuma pakai metformin atau cuma glikasid? Nggak mungkin ya? Hampir nggak mungkin ya? Kamu ambil Krom? Karena saya juga minum SOD, Ya. Romil, SGF juga minum. Jadi memang produk PT yang saya konsumsi itu juga lengkap. Iya. Jadi tambah lagi Milkrom ini saya merasakan banget saya lebih segar. Dan yang kenal dengan saya waktu saya bulannya 500 itu, wajah saya sudah mulai kelihatan lebih tua, loyo katanya, terus kelihatan tidak ada tenaganya. Alhamdulillah sekarang saya sudah olahraga beban. Wow. Karena untuk otot dan metabolis tubuh juga. Iya. Terus saya kalau malam dulu tuh buang air kecil tuh bisa 5-6 kali. Betul. Nah sekarang itu saya mau tidur, buang air kecil, bangun tidur, buang air kecil. Alhamdulillah sudah banyak sekali perubahannya. Terus dulu ujung-ujung jari saya ini kesemutan. Sering kayak gigingan gitu, sekarang alhamdulillah udah enggak. Jadi sudah banyak sekali perubahannya. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Indonesia yang sudah menyediakan suplai produk yang luar biasa agar bangsa Indonesia ini yang termasuk nomor 4 di dunia bisa terselamatkan. Ya. Karena yang paling penting itu adalah fungsi pankreas. Kalau kita tergantung obat, tergantung insulin kayak ibu saya dulu, ya gagal ginjal, ya buta juga. Ya, saya sarankan kita banyak sharing kepada mitra kita, kepada banyak orang agar mencoba Milkrom ini supaya bukan hanya dari keuntungan ya, kita men-sharingkan produk kepada orang lain, utama kalau saya, orang juga bisa merasakan nikmatnya sehat seperti saya. Jadi kalau soal masalah rezeki itu sudah ada yang atur yang di atas, dan KK sudah menyiapkan semuanya, tapi kita semangat, kita selamatkan bangsa kita. Kalau bisa kita jangan nomor 4 lagi di dunia. Yang ranking yang terbaik di dunia untuk Indonesia, bukan untuk penyakitnya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Raffiani, luar biasa testimoni. Satu dua video lagi boleh, sambil sebentar ya. Selamat malam teman-teman, kita sambil nunggu kita putar ya video kesaksian. Baik. Nanti kita akan mulai jam 7:30 lah ya. Kita putar 2-3 video terus kita mulai. Udah 30 hari saya minum Vita yang Milkrom. Yang saya rasakan, yang biasanya tangan suka kesemutan,
sekarang udah enggak. Terus naik turun tangga sekarang sudah lebih kuat gitu, lebih seger gitu. Terus siang-siang suka ngantuk banget, sekarang udah nggak kerasa. Luar biasanya gula darah saya bulan kemarin 130, sekarang 117. Walau annahu fa'alum mayu'adu. Alhamdulillah setelah 1 bulan saya konsumsi Milkrom, saya kembali ke dokter dan periksa gula darah saya. Ternyata setelah habis makan gula darah saya turun menjadi 154. Badan saya yang tadinya pegal-pegal sekarang sudah tidak merasa pegal lagi. Beberapa menit sekali mau buang air kecil, sekarang sudah normal. Saya telah mengkonsumsi produk KK yaitu Vitamin Milkrom kurang lebih sebulan ini. Hal yang saya rasakan saat ini ada perubahan yaitu frekuensi untuk buang air kecil berkurang di malam hari. Kebetulan tadi pagi saya telah lakukan tes gula darah, itu sudah turun. Awalnya dulu bisa 200 sampai 250, tadi pagi ya syukur 160. Selama 3 minggu ini saya merasakan capek-capek saya dan menguap saya sudah banyak berkurang. Ditambah lagi saya cek ulang HbA1c saya menjadi 8,9. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Saya akan buka ya. Saya sendiri dulu ya. Ya, malam ini teman-teman kita akan seminar mengenai kesehatan pencernaan ya, tapi dihubungkannya ke diabetes ya, karena ada tamu yang istimewa yaitu Bapak Dr. Muhammad Rodi ya. Nanti Pak Jos yang akan memperkenalkan. Dari saya sedikit berkomentar mengenai DWA Group Diabetes ya. Kesembuhan di PHS ini untuk sembuh diabetes itu sebenarnya lewat apa gitu ya? Lewat olah nafas atau lewat obat-obat yang dijual di apotek PHS gitu ya. Ya, saya cerita ya bahwa sembuh dari diabetes itu caranya banyak. Misalnya 2009 saya HbA1c 11,5, gula darah 500-an. Saya bisa lepas obat, lepas insulin, nggak pakai suplemen ya. KK Indonesia sudah ada, tapi saya belum kenal. Saya kenal Pak Jos baru 6 bulan, 7 bulan lalu ya. Lalu Milkrom baru diluncurkan Januari. Jadi 2010 saya lepas obat, lepas insulin lewat olah hati, olah pikir, olahraga, olah menu yang kalau sekarang kita sebutnya dengan diet low karbo, belajar di Dr. Tan Sutien ya, setahun ya bisa terkendali gulanya ya, karena emang diet low karbo ya. Lalu 2019 2020 saya kambuh lagi, dipicunya stres karena perusahaan saya bangkrut dan nggak kira-kira ruginya di atas 250 miliar, itu ada utang ya, bank saldonya minus 18 miliar. Saya jual saham segala macam untuk melunasin dan gula saya naik lagi 500-an. Nah, dengan yang ilmu-ilmu saya sebelumnya, olah hati, olah pikir, olahraga, olah menu, olah tidur, nggak nyandak, lalu saya belajar olah nafas. Nah, sekarang olah nafas. Olah nafas untuk diabetes yang jurnalnya ada ya, pendukungnya banyak, terutama kalau mau lengkap ya yang diajarkan oleh Mas Gunggung. Maka olah nafas misalnya 55, lalu pagi hari Wim Hof. Lalu malam harinya whiskey breathing yang seperti 24, lalu 26, lalu 28, lalu 210. Konsisten ya dengan Wim Hof 55, lalu yang whiskey breathing selama 1 tahun, maka dipastikan sesuai dengan ilmunya
bisa menurunkan HbA1c 2%. Nah, makanya saya tuh bilang begini sama teman-teman ya, bukan berarti olah nafas itu nggak bisa menyembuhkan, tapi kalau teorinya kan hanya 2% setahun. Lalu kalau Anda misalnya 15%, lalu setahun lagi baru 13, itu kakinya udah keburu diamputasi. Gitu. Jadi kita pola hidup sehat itu tidak anti obat. Ya, kalau memang masih di atas 150 ya minum obat tidak dosa ya, daripada nggak minum obat, gulanya fluktuatif, nanti malah ginjalnya kena. Nah, tapi kalau gulanya udah di bawah 120, nah saatnya tuh berani-berani lepas obat misalnya. Begitu lepas, naik lagi. Waduh. Nah, ada alternatif, bukan obat. Obat itu kan misalnya metformin, klimeperid, ganti misalnya mineral ya atau suplemen alam ya, ngambil fitokimia yang ada di kayu manis, yang ada di pare. Tapi kan kita susah itu dosisnya berapa. Nah, kalau milkrom itu kan setahu saya, nanti bisa dikoreksi sama Pak Dokter ya. Milkrom itu kromium, jadi mineral. Mineral itu ya kayak kalium, kalsium, itu kan bukan obat, itu suplemen. Jadi istilahnya lebih baik daripada obat, yaitu suplementasi dengan kromium dan laktoferin itu kan diekstrak dari kolostrum susu. Banyak orang Indonesia itu laktos intoleran dari hasil tes DNA, kan saya pernah menjalankan juga bisnis tes DNA. 90% orang Indonesia itu laktos intoleran. Tapi ini bukan susu, kolostrum sapi beranak yang menyusui, diambil kolostrumnya, dari kolostrumnya diambil lagi laktoferinnya. Nah, ini sebenarnya laktoferin, kromium, ini kan bukan obat, ini suplemen, dalam arti secara jangka panjang pasti lebih aman daripada obat. Nah, nanti kalau kita ini udah terkendali, ya dalam arti pikirannya terkendali, perasaannya terkendali, hidupnya lebih teratur, ya utang sudah lunas, keluarga baik-baik, olahraganya baik, tidurnya baik, ya namanya suplemen, bisa berkurang dosisnya kan. Milkrom sendiri kan misalnya HbA1 sekian, maka 2 kali 2, lalu mungkin 1 kali 1, sebelumnya mungkin 2, lalu malamnya 1 gitu ya. Sampai akhirnya tinggal sehari 1 saja. Jadi kita bisa mengurangi dosis, tapi tentu sangat berat ya. Kalau saya ingat 2009, saya radikal. Saya langsung lepas obat begitu ya. Tapi apakah teman-teman sanggup seperti saya misalnya ya olahraga, diet low karbo kayak Dokter Mira, sehari cuma 30 gram karbonya, sayur pun nggak makan sayur yang dari terong, sayur labu, karena karbonya betul-betul dibatasi. Nah, tidak semua orang itu kuat seperti itu. Sama juga olah nafas, kayak Gavrila sembuh, Titi Puspa sembuh, bukan dari diabetes, dari kanker, sehari 5 jam olah nafasnya. Nah, kalau Anda kerja, gimana pekerjaan? Itu pun kalau olah nafas dari teorinya yang disampaikan Mas Gunggung aja yang paling buat patokan ya, setahun berolah nafas, HbA1c turun 2%. Ya, bersyukur kalau HbA1-nya cuma 7 gitu ya. Enggak, saya berani kalau teorinya benar. Teorinya kan benar ya. Nggak usah pakai suplemen, nggak usah pakai obat gitu ya. Olah nafas saja setahun pasti turun 2%. Tapi kalau saya kok nggak sabar nunggu 2 tahun ya. Gimana kalau kita turunkan dalam 1 bulan, 2 bulan, maksimum 3 bulan. Nah, lalu menjaga itu baru kita pola hidup. Nah, itulah kenapa teman-teman di pola hidup sehat ini saya juga menawarkan ya bagi yang memang ada berkat ya suplemen. Tapi pelajaran mengenai olah nafas jalan terus gratis ya. Pagi jam 5.30, malam jam 9 kita olah nafas bersama ya. Istri saya belajar olah nafas 21 hari 1 juta. Saya berikan free ya sampai sembuh. Dan kelas sembuh menjaga ini sampai seterusnya ya. Itu dari saya cukup ya. Dan sekarang saya akan serahkan ke Pak Jos untuk memperkenalkan Pak Dokter ya. Kalau saya ini banyak dipanggil di mana-mana Pak Dokter ya. Sebenarnya saya ini Pak Dokter. Ya, cuma dulu sarjananya teknologi pangan dan gizi, tapi sebenarnya bukan dokter ya. Tapi karena banyak mengajarkan kesehatan, ya udah sekarang dipanggilnya Pak Dokter aja terus gitu ya. Nah, ini dokter beneran nih sekarang nih, Pak Muhammad Rodi. Tapi ya biar diperkenalkan oleh Pak Jos, beliau yang lebih mengenal. Silakan Pak Jos. Oke, selamat malam semua Pak Jarod dan teman-teman komunitas PHS dan juga mitra KK Indonesia di seluruh Indonesia ya. Selamat malam juga sahabat saya dari Lampung nih, Dr. Muhammad Rodi ya, yang selalu awet muda dan awet sehat namanya ya. Nah, kalau ketemu Dr. Rodi tidak pernah berubah dari waktu saya ketemu 20 tahun, 25 tahun yang lalu pun ya sebegini-gini aja ya.
Baik Bapak Ibu, semuanya kita berkumpul malam ini di komunitas PHS dan juga KK Indonesia untuk sama-sama kita belajar Bapak Ibu dari seorang narasumber yang memang khususnya di bidang kesehatan sudah melintang ya, peneliti juga ya, kemudian juga punya keahlian khusus di bidang kolon terapi ya, untuk terapi usus besar kolon ya, dan punya kliniknya juga beliau di Bandar Lampung. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini kita bisa belajar, tapi arahnya nanti bagaimana ada hubungan dengan diabetes nih. Karena kenapa kita angkat diabetes? Karena diabetes itu ibu dari segala penyakit. Jadi makanya kita cari sumbernya dan bagaimana sumber ini hubungannya dengan usus atau pencernaan kita. Dan untuk memperpanjang waktu, saya akan undang seorang yang luar biasa, Dr. Muhammad Rodi ini owner dari klinik DRC dan Medical Equipment Manufacturer, praktisi iridologi dan juga kolon hidroterapi, juga seorang dosen dan pembicara yang sering diundang ataupun banyak mengisi offline maupun online di seluruh Indonesia. Baik, untuk langsung kita mempersingkat waktu, saya undang Dr. Muhammad Rodi. Oke, thank you, Dok. Silakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Yos. Ya, saya diberi kesempatan yang luar biasa bisa bersilaturahmi. Sini ada Prof. Dr. Insun Jarot Binato. Malam Pak. Ya, Pak Yos, kan sudah saudara kita KK di sini semua. Ya, sebenarnya so simple dalam menghadapi hidup ini, Pak. Jadi jangan dipersulit. Ya, tua itu pasti, tapi muda itu pilihan. Kalau kita mau muda, pilih muda. Nah, termasuk diabetes juga. Sebenarnya penyakit gampang ya, mengobati penyakit apa saja sebenarnya. Yang dikatakan sehat itu jiwa raga, 50% jiwa, 50% raga gitu. Kalau jiwa sakit, raga sakit juga sakit. Apa dikatakan Pak Jarot sebenarnya betul salah satunya. Rongga pernapasan itu saya tahu betul tuh. Jadi sebenarnya pada saat dia pernapasan itu terjadi pembakaran anaerobik ya, itu terjadi pembakaran luar biasa itu sehingga membantu dan dia gerakan luar biasa. Nah, pada saat gerakan itu ada namanya hormon CAMP, siklik AMP yang memasukkan gula dalam darah langsung dalam sel. Betul itu CAMP. Jadi betul silakan olahraga pernapasan tersebut dimanjur gitu loh. Nah, mungkin malam ini saya suaranya sedikit lebih besar, dong. Ya. Ya bisa, jelas? Suaranya ya. Udah jelas ya? Oke. Baik, jadi yang dilakukan oleh Pak Dr. Jarot tadi sebenarnya itu benar, itu pada saat dia bergerak itu terjadi peningkatan CAMP, siklik AMP. Jadi gula dalam darah itu masuk dalam tubuh tanpa bantuan insulin. Itu namanya sistem backup dari Tuhan gitu, Pak. Ya, sama kayak olahraga. Betul itu. Pada saat olahraga anaerob, napas itu terjadi penurunan gula darah yang biasa. Mungkin dari sisi ilmiah yang saya sampaikan. Baik, saya mungkin tidak panjang lebar sini. Saya akan mencoba apa sih peranan daripada usus ya, perut ya. Sudah saya bahas berapa kali bahwa perut itu adalah second brain, otak kedua manusia, Pak. Ya, dia bisa memerintahkan jantung berhenti hitungan detik karena usus, karena saraf vegetatif saraf yang ada di tubuhnya bisa memerintahkan jantung berhenti. Tapi apa kaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif? Salah satunya adalah penyakit diabetes. Boleh saya buka slide saya Pak Yos ya? Oke, silakan Pak. Mau saya bantu share apa dokter yang share langsung? Buka saya aja, saya Pak. Ya. Coba saya share dulu. Ya. Udah masuk ya? Sudah. Betul? Masuk ya? Sudah. Baik. Jadi kesehatan usus dan kesembuhan diabetes. Ini baik ya, mungkin saya turunkan dulu. Baik. Jadi sudah sering berkali-kali orang membahas tentang diabetes. Jadi kalau ada yang belum tahu, baiklah saya ulang sedikit saja. Jadi diabetes mellitus bisa terjadi karena tubuh kita tidak menghasilkan jumlah insulin yang cukup atau insulin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kadar gula darah. Penyakit ini secara umum ada dua jenis ya, walaupun ada tipe-tipe lain. Tipe 1, diabetes tipe 1 karena kondisi autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh pengidap sendiri menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 disebabkan karena sel-sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa dipergunakan dengan baik. Jadi terjadi resistensi sel tubuh terhadap insulin. Diabetes tipe ini lebih sering terjadi dibanding tipe 1. Baik, saya teruskan lagi. Banyak sekali untuk
orang awam, kita banyak sekali pemeriksaan kesehatan tentang mengetahui kadar gula dalam darah. Ya banyak sekali ya tes gula darah sewaktu bila kadarnya lebih dari 200 mg atau lebih dikatakan positif. Tes gula puasa juga demikian, ya normalnya itu 100 mg per desiliter. Tapi kalau di atas 100 sampai 125 bisa dikatakan pre-diabetes, dan di atas 126 bisa dikatakan pengidap diabetes. Ada lagi tes toleransi glukose ya, jam setelah minum lautan gula, bila masih di bawah 140 bisa normal, tapi di atas itu 140 sampai 199 mili itu dia dikatakan agak toleransi terganggu ya. Baru di atas 20 mg per desiliter dia katakan pengidap diabetes. Nah, satu lagi tes yang lagi viral adalah tes HbA1c, glycated hemoglobin test. Jadi mengukur kadar gula darah rata-rata pengidap selama 2-3 bulan ke belakang ya. Jadi tes ini akan mengukur kadar gula darah yang terikat pada hemoglobin. Jadi kalau masih di bawah 50,7 dikatakan normal, sedangkan 5,7 sampai 6,4% di prediabetes, sedangkan di atas 6,5 itu dikatakan pengidap diabetes. Baik. Kalau menurut Pak Yos mungkin diabetes kita ada tipe 1, tipe 2, satu lagi gestasional. Cuma banyak tipe diabetes ya. Baik, saya mungkin sedikit saya mau sampaikan, jadi jangan sampai hal tersebut. Nih, baik ya. Jadi diabetes tipe 1 saya sudah sampaikan tadi, tipe 2 sudah saya sampaikan tadi. Nah, tipe 3 diabetes gestasional. Ini diabetes terjadi pada saat kehamilan ya. Biasanya kalau ibu-ibu yang hamil 24 sampai 28 minggu ditandai kadar gula darah yang sangat tinggi. Ya, jadi ini tidak baik untuk bayi. Akibatnya bayi akan gemuk sekali ya, susah sekali lahir. Ini tidak baik karena susah melahirkan ibunya. Kemudian adalah tipe diabetes LDA. Ini adalah diabetes latent autoimmune diabetes of adulthood. Jadi diabetes tipe 1 yang baru muncul saat orang sudah mulai dewasa. Umumnya setelah seorang itu mencapai usia 30 tahun. Ya. Jadi biasanya dokter ataupun pasien tersebut diobati dengan obat diabetes tablet. Namun secara jangka panjang penderita ini membutuhkan suntikan insulin yang guna mengontrol kadar gula darah tentunya. Satu lagi diabetes MODY ya, mungkin belum pernah dengar selama ini. Ya, MODY adalah maturity onset diabetes of young. Penyebabnya gejala MODY mirip dengan diabetes tipe 2, namun terdapat dua hal yang membedakan. Pertama, MODY ini terjadi seseorang berusia 25 tahun. Sebelum 25 tahun, sebelum 25 tahun sudah. Kedua, ini merupakan bagian penyakit yang diturunkan ya dari orang tua ke anak. Karena kondisi ini biasanya disebabkan karena mutasi genetik. Oleh karena itu, jika ayah dan ibu mengalami MODY, anak akan memiliki risiko yang 50% lebih untuk mengalami penyakit sama. Kemudian ini perlu kita perhatikan, ada double diabetes ya. Double diabetes ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi diabetes, jadi di mana kondisi yang terjadi saat penderita diabetes tipe 1 mengalami resistensi insulin, layaknya yang terjadi pada diabetes tipe 2. Jadi pada double diabetes terjadi diabetes tipe 1 dan tipe 2 bersamaan. Double diabetes membutuhkan pengobatan pemantauan lebih intensif, penderita berisiko tinggi dan mengalami komplikasi seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan gejala kronik. Nah, diabetes tipe 3 yang harus kita waspadai, diabetes tipe 3 ini ada dicek normal-normal saja, tapi dia mengalami menyebabkan gangguan daya ingat atau penyakit demensia Alzheimer, ya, lupa ya. Nah, paling sering terjadi pada ibu-ibu juga adalah diabetes yang berhubungan dengan steroid atau nama lain diabetes induced steroid ya, kencing manis yang dipicu oleh obat-obat steroid. Ini paling penting. Steroid itu adalah anti radang ya. Kalau ibu-ibu suka pakai atau bapak sekalian suka pakai obat-obat rematik, itu ada penyakit-penyakit steroid dan penyakit-penyakit autoimun juga salah satunya. Ini penggunaan yang jangka panjang ini berbahaya ya, bisa menyebabkan penyakit diabetes. Kita stop obat itu. Kemudian ada lagi diabetes Bristol diabetes, ini diabetes yang agak labil ya, di mana dia tipe 1
yang sulit dikendalikan. Atau lagi diabetes sekunder. Nah ini diabetes sekunder ini kencing manis yang bukan karena pankreasnya, tapi karena gula darah naik terus-menerus akibat penyakit lain seperti penyakit Cushing syndrome ya. Jadi bengkak kayak moon face, bulan macam-macam mukanya. Ada kemudian penyakit pankreatis kronik dan sindrom polikistit ovarium biasa pada wanita ya. Jadi ada semacam kanker ya yang ada di indung telur bisa menyebabkan diabetes sekunder. Satu lagi diabetes insipidus ya. Di kadar gula darah sebenarnya tidak tinggi ya. Kadar gula darah memang tinggi, tapi tidak ada kaitan dengan insulin. Tapi ini ada namanya antidiuretik hormon ya, ada namanya di atas namanya antidiuretik hormon. Baik, ada lagi diabetes juvenile onset istilahnya ya. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa diabetes yang pada remaja, perhatikan. Diabetes pada remaja ya bisa merupakan diabetes tipe 1, LDA dan Bristol diabetes dan lainnya. Baik. Saya ulang lagi. Maaf ini jelas pendengaran Pak Yos? Iya, dengar jelas. Nah, saya ingin mengaitkan antara diabetes dan perut ya, usus ya. Nah, kalau ini slide-nya diperbesar aja dong. Hah? Slide-nya di slideshow aja. Ini Begini? keluar. Ya. Bisa? Betul? Nah, dari sini Nah, ini betul ya? Oke, ya. Baik. Oke. Ini organ tubuh kita, kalau Bapak Ibu sekalian nggak tahu, usus itu letak di perut. Ususnya ini usus besar, ini usus halus, ini ada empedu, ini liver, ini lambung, ya, ini paru-paru, ini jantung. Nah ini usus ada di perut ya, kalau Ibu mau tahu ya, baik. Nah kalau usus, saya lebih fokus pada usus besar ya. Jadi usus besar kita ini atau istilah kami kolon ya, Ini sumber dari pendapat septic tank tubuh manusia ada di usus besar. Dan usus besar ini jadi sumber permasalahan tubuh kita. Baik, kita next saja. Nah, di usus besar kita bisa timbul banyak penyakit ya, seperti IBD, irritable peradangan usus besar ya, ada peradangan pada usus halus dan pembesaran usus besar pula. Maaf ini ya. Nah ini kalau kita dengan kolonoskopi usus kita banyak sekali peradangan. Ini ada ya infeksi usus ya. Ini tanpa kita sadari, mungkin nggak pernah Bapak Ibu bayangkan usus kita rusak ya, nggak pernah kita bayangkan selama ini. Baik, nah ini banyak sekali penyakit usus, ada penyakit jamur, infeksi dalam usus ini, penyakit kanker usus juga ada. Nah baik, ini yang paling kita lihat adalah diverticulosis, jadi ususnya keluar. Nah ini sering saya dapatkan pada pasien-pasien dengan diverticulosis, di mana ususnya keluar menonjol, penuh dengan sampah makanan yang tersisa. Ini bisa berpuluh-puluh tahun mengendap. Inilah salah satu pemicu daripada penyakit-penyakit degeneratif. Di sini akan timbul, maaf ini ada gambar, ini ususnya benjol-benjol ya, kayak gini. Itu namanya divertikular. Nah, di sini biasa timbul penyakit usus bocor ya. Gitu. Nah, saya ulang lagi. Jadi ada organ kita yang satu ketinggalan, yang adalah pankreas. Pankreas ini pembuat insulin ada di sini dari letaknya ya. Baik. Nah, ini bentuk usus kita. Sebenarnya banyak sekali penyakit usus besar tuh, ada banyak sekali penyakitnya, termasuk kanker ya, ada penyakit diverticulosis ya, ada penyempitan struktur macam-macam sebetulnya. Dan di kerak-kerak usus juga banyak sekali ada di sini. Ya, baik. Kita lewat aja. Nah, jadi usus bocor ini bisa berpengaruh pada diabetes tipe 1. Ya, leaky gut itu adalah di usus bocor. Kita terus next saja. Berarti beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan diabetes tipe 1 menunjukkan perubahan sistem kekebalan usus. Khususnya peningkatan permeabilitas usus kecil. Ya, dan ini berkaitan dengan diabetes tipe 1. Baik. Dan pada diabetes tipe 1 banyak terjadi peningkatan permeabilitas usus kecil dan kadar zonulin, ini penting buat kita, kadar zonulin serum yang tinggi, yaitu protein yang mengendalikan sambungan tetap epitel yang ada di usus ya. Jadi kalau orang ini terjadi
kadar zonulnya meningkat, ususnya akan menjadi bocor. Ini penting buat kita ketahui, zonulin ini berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif. Itu kayak pintu gerbang celah ya, dia mengatur celah. Kalau zonulin tinggi, celah itu akan membuka lebar. Makanan-makanan tertentu bisa menyebabkan zonulin tinggi. Bahkan bakteri tertentu bisa menyebabkan zonulin tinggi sehingga usus terbuka. Baik. Jadi penyakit-penyakit disebabkan oleh usus atau entropati, terjadi peningkatan permeabilitas usus ya. Sini akan terjadi peradangan ya. Baik. Nah, sini juga kita ada bahasa Inggris ya. Jadi ada kaitan antara diabetes dengan mikrobiota usus. Nanti saya jelaskan. Ini kita telan saja bahwa di dalam penyakit-penyakit diabetes itu ada hubungan dengan mikrobiota usus. Termasuk diabetes tipe 2 ya, itu juga berkaitan dengan usus. Nah, kalau leaky gut syndrome, kalau ini usus kita ambil, kita potong, ini ada, kalau kita di bawah mikroskop ini ada gambar-gambar usus, epitel usus. Usus itu harusnya rata. Begini, tapi ada kalanya usus itu pecah, ada timbul celah, gaps. Ini namanya leaky gut, kebocoran usus. Ini nggak boleh karena ikatan putus, karena ada namanya zonulin, dengan ada zonulin meningkatnya akan putus. Contohnya pada saat kena bapak-bapak ibu sekalian kena penyakit diare, kolera ya. Kolera ini fibrokozolurin apa namanya? Itu menyebabkan terjadi peningkatan zonulin sehingga bocor, sehingga keluar air dalam tubuh kita masuk ke dalam usus sehingga mencret tubuh kita ya. Jadi itu kolera itu bisa menyebabkan zonulin yang meningkat. Ini sebabnya. Tapi kalau dalam kondisi normal, celah usus ini tidak normal ya, tidak boleh ini, tidak boleh ada, bahkan tidak boleh pernah ada ini. Baik. Nah ini pada usus normal seperti ini Bapak Ibu sekalian, di dalam sel tubuh kita rapat, tidak boleh ada kebocoran. Nah pada usus bocor ini celah lebar sekali, sehingga racun, obat-obatan, bahan kimia masuk ke dalam darah. Ya inilah penyebab awal dari penyakit tubuh kita. Nah, jadi leaky gut atau sindrom usus bocor ada kondisi yang berkembang ketika ada ruang terbuka, ada atau celah yang menutupi lapis usus ya. Baik. Nah, apa dampaknya? Ya, kalau kita terlalu banyak makan obat-obatan seperti antibiotik, itu juga berbahaya. Itu antibiotik itu mengganggu mikrobiota atau bakteri normal sehingga bakteri normal itu akan mati. Bakteri normal itu penting dalam tubuh kita, seperti lactobacillus itu mempertahankan keutuhan daripada usus. Jadi kalau kita terlalu banyak makan antibiotik atau makan obat rematik, obat pegalin termasuk obat diabetes, itu menyebabkan celah usus akan melebar. Di samping juga stres yang hebat atau setelah berulang-ulang itu menyebabkan usus juga bocor. Di samping terracun dan bakteri-bakteri dan bahkan makan makanan tertentu bisa menyebabkan celah usus akan melebar. Dan itu termasuk dalam tubuh kita menyebabkan penyakit-penyakit peradangan yang menyeluruh atau systemic inflammation dan penyakit-penyakit autoimun dan penyakit-penyakit food intolerance seperti tadi disampaikan, penyakit karena susu tadi itu, food intolerance karena sebelumnya ada kebocoran usus ya. Baik. Nah, dalam tanda-tanda usus bocor itu biasanya sangat sensitif terhadap makanan. Ada perubahan mood, ya, gangguan tiroid, dan penyakit IBS, irritable bowel syndrome, di bola-bola kadang-kadang mencret, kadang-kadang tidak, itu namanya IBS, irritable bowel syndrome. Kemudian jadi ada gangguan penyerapan gizi tertentu, malabsorption of nutrition. Kemudian ada gangguan pada muka ya, kulit ya, inflamasi, suka jerawatan. Kalau ibu-ibu sekalian suka jerawat, mukanya nggak pernah bersih jerawatnya, itu pasti ususnya bocor. Dan penyakit autoimun seperti penyakit lupus ya. Jadi penyakit lupus ini paling sering dari perut atau penyakit seribu wajah, autoimmune disease ini dari dalam perut. Dan satu lagi ibu-ibu yang kesulitan untuk menurunkan berat badan atau obesitas itu pasti adanya kebocoran usus. Nah, ini saya katakan bahwa ini dalam kondisi normal, usus itu dalam kondisi normal banyak sekali bakteri yang baik ya, dan dinding usus tidak ada yang bocor. Nah, sini akan terjadi suatu
keseimbangan sistem imunitas kita. Nah, tetapi bila usus bocor, maka banyak bakteri-bakteri ini menyebabkan terjadi produksi suatu antibodi namanya sitokin, ya, dan menimbulkan peradangan. Nah, orang diabetes itu pasti dipicu oleh inflammation, ya, peradangan. Jadi penting ini. Jadi kita perlu makan makanan yang jangan sampai timbulnya inflamasi. Jadi kalau Pak Yos bilang itu banyak radikal bebasnya lah, ya. Ini saya singkat saja karena sangat complicated. Nah, pada usus yang kotor, usus yang bocor ini bakteri jahat semua ada dalam perut kita. Hati-hati Ibu makan atau makan makanan yang menyebabkan usus bocor. Ini namanya kalau kita bilang terjadi peningkatan bakteri, yaitu namanya SIBO, Small Intestinal Bacteria Overgrowth. Jadi pertumbuhan bakteri yang meningkat dalam usus kita. Kalau sudah itu akan timbul gas yang berbahaya. Gitu. Nah, kalau Ibu suka buang angin bolak-balik itu pasti ada peningkatan bakteri atau makanan lebih dari 2 kali 24 jam mengendap di usus, tidak baik. Jadi Ibu setiap hari bisa buang air besar. Nah, kalau itu bolak-balik ini bolak-balik buang angin berarti ada makanan lebih dari 2 kali 24 jam. Ini tentu akan menyebabkan bisa Pak Yos, dengar Pak Yos? Jelas, Dok. Baik. Nah, jadi bakteri jahat ini tidak boleh banyak ada dalam usus besar kita. Jadi Bapak Ibu sekalian harus menghindari makan makanan atau bahan-bahan tertentu yang menyebabkan pertumbuhan bakteri yang meningkat. Biasanya kalau sudah ada bakteri meningkat akan terjadi SIFO, Small Intestinal Fungal Overgrowth. Jadi pertumbuhan jamur yang meningkat lebih berbahaya lagi. Ya, bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius, penyakit kanker salah satu disebabkan karena pertumbuhan jamur yang meningkat. Baik, nah ini sangat luas sekali. Nah, pada prinsip yang makanan yang masuk dalam usus bocor bisa menyebabkan peradangan secara menyeluruh, menyebabkan adanya resistensi insulin resistance. Inilah penyebab penyakit diabetes tipe 2 karena usus bocor. Ini kalau mau belajar boleh lanjut, tapi mungkin tidak di sini forum ini, cuma saya sampaikan bahwa sangat complicated masalah menyebabkan insulin resistance. Jadi kalau Bapak Ibu mau sehat, hindari obat-obat yang menyebabkan usus rusak, termasuk obat diabetes sendiri, ya. Ya, hati-hati. Banyak obat-obat seperti metformin justru menyebabkan timbulnya gap setelah yang lebih melebar pada usus kita. Betul kata tadi Prof Dokter tadi. Ya, jadi obat kita adalah makanan kita, dan dokter yang baik adalah tubuh kita sekali, tubuh kita sendiri. Dan bagaimana makanan kita bisa mengobati kita. Jadi makan makanannya yang bisa menumbuhkan bakteri yang baik dalam tubuh kita. Ya, jadi bagaimana makanan tersebut menyebabkan zonulin harus tetap rendah. Jangan sampai makanan itu menyebabkan zonulin atau bahan yang diskresi oleh tubuh kita yang membuat celah lebar dinding usus lebar itu harus ditekan sebanyak mungkin. Nah, ini jalur sangat complicated tadi, ya. Tadi kalau Ibu mau tahu lagi sangat sekali. Ya, ini salah satunya bisa menyebabkan kanker, ya. Jadi usus sendiri tidak hanya menyebabkan penyakit diabetes, tapi penyakit kanker di sini ada. Ya, baik. Jadi kita bicara, karena kita bicara masalah diabetes, tentu kita akan bicara masalah hiperglikemia. Jadi hiperglikemia itu menggambarkan glukosa darah tinggi. Ini tidak sama dengan menderita diabetes. Cara termudah untuk memahami perbedaan adalah dengan mengetahui hiperglikemia adalah gejala diabetes. Jadi hiperglikemia adalah gejala diabetes. Jadi sedangkan diabetes sendiri adalah kondisi kesehatan jangka panjang yang mempengaruhi cara tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Jadi hiperglikemia memang berbeda dengan diabetes. Belum tentu orang hiperglikemia itu menderita diabetes. Contoh Ibu minum gula, itu pasti Ibu minum gula langsung dicek pasti naik gulanya. Tapi belum tentu Ibu diabetes. 2 jam setelah makan atau minum atau 2 jam postprandial itu harus turun, ya. Baik. Jadi kalau Ibu makan apa saja, nasi apa pasti diserap oleh lambung dan usus halus, dan sehingga
energi sebagian disimpan di dalam bentuk glikogen di dalam hati untuk disimpan ya. Nah, dan tubuh akan membutuhkan insulin. Nah, insulin adalah hormon yang dilepaskan oleh pankreas yang mengatur kadar glukosa dalam darah. Ketika kadar insulin Anda tinggi, tubuh akan menyimpan kelebihan glukosa dalam tubuh dalam bentuk glikogen. Jadi tanpa insulin, glukosa tetap berada dalam aliran darah dan menjaga kadar glukosa dalam darah tetap tinggi. Baik. Jadi penyebab hiperglikemi memang jika Anda menderita diabetes tipe 1 dan tipe 2, kadar insulin kemungkinan besar menyebabkan gula darah Anda tinggi. Pola makan yang buruk, stres, obat-obatan, dan ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan hiperglikemi. Penyebab yang lain, ya, kalau Bapak sudah menderita diabetes tipe 1, mungkin penggunaan insulin atau obat tidak cukup. Jika Anda tipe 2, sudah menderita tipe 2 tapi tertinggi, mungkin produksi cukup insulin atau mungkin mengalami resistensi insulin. Mungkin bapak-bapak juga terlalu banyak makan gula, kurang olahraga, stres fisik yang emosional, dan mungkin ada kanker dalam indung telurnya, seperti sindroma ovarium polikistik. Dan ada lagi satu lagi diabetes gestasional, diabetes karena kehamilan. Dan obat-obat seperti obat steroid atau obat kencing-kencing supaya kencing banyak ya. Baik. Tentu gejala hiperglikemi ini banyak bawaannya haus terus ya. Pandanya, matanya suka berubah, gula darah tinggi, lemah atau fibromialgia, ini penting ya. Fibromialgia atau fatigue ini penting sekali. Ini banyak pengaruh pada ibu-ibu sekalian. Dan sering bolak-balik kencing. Kalau udah berlanjut akan justru berat badan ibu turun ya. Dan satu lagi sulit sekali penyembuh ataupun penyakit luka sulit sembuh. Kemudian sakit kepala dan infeksi pada kulit. Mungkin ini yang nggak perlu kita pelajari. Masih bisa diterima Pak Yos? Iya, Bu. Iya, Pak. Masih bisa terima? Iya, lanjut, Pak. Baik. Nah, ini penting buat kita. Ya. Jadi gula darah tinggi dapat menjadi, nah ini justru balik ya. Gula darah yang tinggi dapat meningkatkan permeabilitas usus yang mengubah mikrobiota usus dan meningkatkan risiko infeksi usus atau bahkan penyakit autoimun. Dengan kata lain, hiperglikemia dan usus bocor ada hubungannya. Nah, jadi kalau Bapak bolak-balik naik atau minum gula ataupun naikin gula darah, itu justru usus Anda akan mudah sekali bocor. Dan satu lagi, menemukan bahwa peningkatan glukosa mengubah integritas penghalang epitel yang ada dalam usus, jadi celah usus akan melebar ya. Juga hiperglikemia juga menyebabkan perubahan mikrobioma usus. Jumlahnya cukup banyak, mikrobioma usus sekitar 100 triliun ya bakteri ini akan berubah dan menyebabkan risiko infeksi usus dan menyebabkan penyakit usus. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian yang suka minum gula ataupun hiperglikemia. Nah, ini penting juga bahwa kalau usus bocor atau permeabilitas usus meningkat menyebabkan peradangan sistemik. Nah, ini Ibu perlu tekankan bahwa terjadi suatu peradangan. Nah, peradangan sistemik ini awal daripada diabetes ya. Perlu diketahui juga. Jadi yang sampai suka menaikkan permeabilitas usus seperti makan makanan menyebabkan usus meningkat. Nah, makan makanan menyebabkan permeabilitas seperti gluten ya. Suka makan mie instan itu menyebabkan permeabilitas usus meningkat. Hindari Ibu ya. Atau Bapak sekalian hindari makan makanan mengandung gluten. Ya, tepung-tepung itu dikurangi ya. Baik. Nah, caranya untuk mengobati semua, untuk memperbaiki usus kita hapus semua makanan yang menyebabkan inflamasi atau kebocoran seperti gluten, produk susu, jagung, kedelai, dan telur. Dan semua makanan beracun termasuk gula, kafein, dan alkohol. Penting ya. Jadi kemudian ganti yang buruk yang jadi baik, menambahkan suplemen seperti enzim pencernaan ke dalam makanan Anda. Makanan. Ya. Kemudian kita melakukan kembalikan bakteri yang menguntungkan usus dengan probiotik. Ya banyak sekali lactobacillus ya. Ini kita perlu
kita perlu suplemen yang makanan yang mengandung lactobacillus untuk membalikan, merestorasi daripada bakteri baik dalam tubuh kita. Kemudian terakhir ada perbaikan usus. Perbaikan usus dibutuhkan suplemen yang mengandung L-glutamin, lidah buaya, licorice, dan marshmallow ya, penting. Nah, ini saya sampaikan peranan zonulin ya dalam pembiatus ini kita tidak pernah berpikir, bahkan tidak mau tahu ada satu zat yang sangat besar pengaruhnya terhadap penyakit-penyakit serius, yaitu zonulin yang mengatur permeabilitas usus atau usus bocor. Ini penting sekali. Ini akan memicu bahkan mempengaruhi zat masuk ke dalam aliran darah. Nah, jadi kadar zonulin yang tidak teratur dikaitkan dengan penyakit gangguan autoimun seperti penyakit lupus ya. Nah, penyakit lupus ini penyakit seribu wajah bisa menyerang kaki, maka tidak kena penyakit rematik, bisa menyerang otak, bisa menyebabkan penyakit Alzheimer, bisa menyerang pankreas, bisa menyebabkan diabetes. Nah, sepele, jangan zonulin, sepele memang, tapi bisa menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif. Nah, samping itu penyakit Crohn, peradangan dan penyakit kanker, ya. Dan di samping itu juga ada bakteri yang bisa menyebabkan bakteri tertentu yang meningkatkan kadar zonulin. Di samping juga ada parasit seperti cacing, ya. Khususnya cacing itu sangat berbahaya dalam tubuh kita. Kita nggak pernah menyadari orang tua walaupun masih banyak cacing, karena anak nggak apa-apa minum obat cacing. Sebenarnya cacing itu jahat ya, kecil tapi ngebor usus, itu sangat penting. Kita harus matikan. Banyak sekali makan obat-obat yang bisa mematikan bakteri cacing. Contohnya Pirantel pamuat ya, maaf saya sebutkan salah satu generiknya. Itu Pirantel pamuat sebenarnya kalau kita beli ya cacing lah, banyak di pasaran. Nah, zonulin ini menyebabkan usus bocor kayak gini. Ini harus kita tutup kembali. Bagaimana kita menutup kembali? Dengan kita makan mengandung probiotik atau makanan suplemen yang bisa meningkatkan probiotik dalam usus kita. Nah, dengan meningkat maka zonulin akan menurun sehingga ngerapat lagi pintu itu. Memang nggak butuh waktu cepat, tapi butuh makan waktu. Pelan tapi pasti, ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa zonulin diproduksi oleh hati, ginjal, jantung, dan otak, dan kekebalan tubuh. Dan zonulin banyak dalam makanan. Makanan tinggi zonulin ada gandum. Jadi ya kurangi produk gandum yang produk susu juga, kalau polong-polongan, kacang-kacangan, biji-bijian. Ini banyak sekali kandungan zonulinnya. Nah, jadi kalau ditingkat apa yang harus kita makan ya, dan apa yang kita harus cegah. Nah, yang maaf mungkin waktu kita sangat singkat, sebagiannya kita makan mengandung yang masih mentah, raw food ya. Di sini kita ada raw meal, ini sangat efektif dan sejalan dengan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik kita. Nah, ini manfaatnya menurunkan kadar gula darah dan mempelajari resistensi. Ini adalah pengobat secara tidak langsung ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi raw meal ini mengobati diabetes secara tidak langsung dengan memperbaiki usus ya. Jadi bukan langsung memperbaiki insulin tapi memperbaiki flora mikrobiota usus sehingga dia menurunkan kadar gula darah. Dan dia juga mencegah kanker karena memang efeknya memperbaiki usus juga. Dan banyak sekali ya memperbaiki kemoterapi untuk memperbaiki kadar lemak dalam darah, memperbaiki aterosklerosis dan penurunan berat badan. Ini secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya secara tidak langsung dengan memperbaiki kondisi usus kita. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang sulit menurunkan berat badan, mengunggah raw food ya, karena di sini sebenarnya tadi saya sampaikan kalau ada satu bahan yang menyebabkan ibu-ibu sulit sekali turun berat badan, itu ada dalam usus ya. Jadi dengan kita bersihkan usus dengan raw food, maka ibu akan turun berat badan. Baik. Dan samping itu juga karena Bapak Ibu sekalian bahwa penyakit diabetes ini dipicu diawali oleh inflamasi,
Ya, kita inflamasi di kekebalan suatu radikal bebas, mungkin Pak Yus sampaikan, mungkin atom oksigen tidak berpasangan. Ini salah satu pemicu diabetes ya. Maka kita butuh antioksidan yang kuat. Nah, di samping itu peradangan yang hebat itu yang systemic inflammation itu memicu timbul diabetes. Jadi ibu-ibu kalau mau sembuh juga peradangan itu harus kita stop gitu. Ya. Jadi dengan di sini sudah terbukti superoxide demutase itu hormon glutathione, like glutathione yang ada di liver kita, tapi kita belum bisa buat ya, hanya bisa meniru fungsi hati, itu adalah SOD. Ini sangat efektif dan terbukti. Bertahun-tahun bisa mengobati orang tua saya, dulu bapak saya seorang dokter, kena stroke, dan dia sembuh lagi total dan bisa praktek lagi. Mungkin Pak Yos nggak keberatan kalau memutar video almarhum bapak saya. Itu karena menggunakan SOD. Samping itu juga SOD ini banyak sekali ya mencegah memberikan penyakit-penyakit degeneratif yang lain, jantung, stroke, kanker, diabetes mellitus. Nah, kalau ibu-ibu sekalian ada penyakit-penyakit autoimun, seperti psoriasis, kulitnya kayak ngelupas, terus itu sangat bagus sekali dengan SOD. Udah saya buktikan, saya praktikan dengan cara ususnya kita bersihkan dengan makan makanan minum serat, sampai itu kita makan SOD. Itu sembuh total ya, saya buktikan. Dan ibu-ibu kalau mau ingin muda lagi, bermulailah dari usus, karena usus itu second brain, otak kedua. Jadi kalau ibu memperbaiki usus itu, maka ibu akan membuat muda lagi. Jadi saya bukti kalau ibu mau sembuh, perbaiki usus ibu. Itu sudah saya buktikan karena bidang saya ini 24 tahun mau bergerak dalam bidang usus. Jadi kalau orang mau muda lagi, mau langsing, itu sebenarnya efek samping daripada orang itu sehat. Dengan sehat, metabolisme aktif, maka orang itu langsing dan kulitnya bagus lagi dan kencang lagi. Nah, dan sampai itu juga kita menggunakan sampai Pak Dr. Milkrom. Betul, karena Milkrom ini salah satu pemicu antiinflamasi ya. Nah, karena diabetes secara tidak langsung dia memperbaiki diabetes. Banyak sekali, mungkin sudah berkali-kali disampaikan. Nah, jadi di sini kita perlu, jadi dengan mikrob ini bisa menyebabkan gula darah, atau di sini ada GTF, glukosa, toleransi faktornya akan membaik ya, sehingga tubuh kita akan menurun. Jadi di samping ini kita perlu hidup sehat ya Bapak Ibu sekalian. Yang dikatakan tadi bahwa yang dikatakan sehat itu adalah jiwa raga. Jiwa itu bisa menyebabkan penyakit ya. Bahkan dia juga bisa membuat orang jadi muda. Kenapa? Udah saya sampaikan dalam presentasi dulu. Jadi setiap sel itu diprogram untuk mati, program cell death itu ada dalam kromosom, dalam telomer ya. Jadi kalau telomer itu kalau memendek, maka sel itu akan mati. Dia memanjang, dia akan muda lagi. Apa yang mempercepat, apa yang memperlambat? Mempercepat kalau pendeknya lagi kalau ibu emosi, ya tegang. Nah, dan yang memanjangkan lagi itu kalau ibu tenang, ibu suka ibadah, tidak pernah berusaha buruk, maka orang-orang yang hidup tenang, adem ayem, beribadah, suka nyanyi, itu umurnya panjang gitu. Karena itu berkaitan dengan telomer kita. Makanya yang dikatakan saya itu jiwa raga. Jiwa pun harus diobati. Di samping itu juga stres juga muncul, timbul diabetes. Kenapa? Karena kita berkaitan dengan diabetes, karena itu akan memicu timbulnya hormon kortisol ya. Ingat ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, pada saat kita stres, itu buka atau tegang, tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol. Kortisol memicu timbulnya diabetes. Karena bisa memicu bahkan timbul penyakit diabetes induksi steroid, karena itu ada kortisol adalah steroid. Maka orang yang terlalu tegang pikirannya, suka emosional, itu kakinya bengkak-bengkak semua. Ya, moon face, itu penyakit Cushing syndrome. Makanya kalau dengan dia tenangkan saja, itu kadang normal gitu, nggak perlu makan obat-obatan. Bahkan kalau banyak orang nggak mau tahu tentang penyakitnya, wah kamu diabetes. Enggak, ada ibu 95 tahun diabetes, jangan makannya, jangan. Nggak apa-apa. Karena dengan dia pikir positif saja bisa mengobati penyakit. Gitu. Walaupun dia sendiri diabetes ya, gitu. Jadi pikiran bisa mengobati tubuh kita. Jadi sebaliknya, dalam fisik yang sehat dapat jiwa yang sehat. Baik, ini begitu. Mungkin ada pertanyaan di sini Pak Yos. Oke. Gimana matikannya? Stop saya, baik ya. Iya. Ya.
Terima kasih dokter. Sudah selesai ya, jadi materinya begitu lengkap. Baik, kita kembali ke Pak Jarod. Terus Ya, saya langsung sambung aja. langsung sambung aja karena pertanyaannya saya jawabin tertulis. Oke, baik. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, selain nanti dijawab oleh Pak Jarod juga, kalau mau bertanya ke dokter juga boleh. Setelah saya akan ambil waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan, menyambung ya yang tadi Dokter Rodi sampaikan. Sekali lagi terima kasih Dokter Rodi. Ya, aplaus untuk Dokter Rodi yang sudah menjelaskan banyak sekali. Tadi ada 12 macam diabetes ternyata ya teman-teman semua ya. Jadi ini satu pengetahuan baru, oh gitu ya, oh gitu. Nah ini jadi tadi dibahas mengenai kebocoran usus ya. Itu yang jadi biang keroknya inflamasi, lalu terjadi juga masalah diabetes ya. Dan tadi yang saya tadi dengar adalah obat-obatan itu justru jadi bisa membuat ususnya bocor ya lama-lama Bapak Ibu. Oke, jadi kalau itu kita memang harus ambil makanan jadi obat, bukan obat jadi makanan Bapak Ibu ya. Baik, saya akan putarkan ada video juga tentang usus dan ada informasi mengenai produk-produk yang tadi itu, paket-paketnya dan sebagainya. Saya akan sambung sebelum kita ke Q&A. Baik, saya langsung putarkan. Ya, sudah nampak ya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi, ini ada video usus ya. Tadi Dr. Rodi sudah sampaikan foto-fotonya. Ini ada video endoskopi nih Bapak Ibu. Boleh lihat-lihat di sini. Kita perhatikan. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon, di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Ya, ngeri ya Bapak Ibu ya, itu ada cacing yang tadi Dokter Rodi bilang cacing-cacing, itu kelihatan tadi ya. Itu adalah gambaran dari usus yang kotor sekali. Baik. Ya, kita next aja. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, Kakak Indonesia adalah sebuah perusahaan yang memang berkolaborasi dengan pola hidup sehat, Bapak Ibu ya, dan mensuplai untuk produk-produk ini tadi yang disampaikan oleh Dr. Rodi tadi itu. Itu memang karena Dr. Rodi sendiri mengkonsumsi dan juga keluarganya dan juga untuk pasien-pasien ya Dr. Rodi ya, untuk produk-produk tadi itu. Oke. Nah ini KK Indonesia mungkin bagi yang belum baru dengar ataupun baru ikut acara ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan tahun 99, sudah masuk usia 25 tahun, dan ada di 43 kota dan 43 gudang tersedia untuk mensuplai kebutuhan Bapak Ibu semua produk-produk KK yang kurang lebih ada 80 macam produk ya, terutama produk-produk kesehatan alami ya, yang dikonsumsi maupun yang non-konsumsi ya, kemudian juga ada yang produk minuman, perawatan kulit, dan produk-produk harian.
Nah, tadi disampaikan oleh Dr. Rodi adalah Niwana SOD atau superoxide dismutase, itu adalah antioksidan yang sangat kuat, enzimatik antioksidan, ada 14 jenis antioksidan dari Jepang ya, buatan dari Jepang. Kemudian juga tugas dia untuk membersihkan radikal bebas, karat-karat maupun oksidan-oksidan di dalam tubuh kita. Dan ini sudah ada POM-nya, tradisional import juga dari dan halal ya. Untuk super green food ya, tadi mungkin belum disinggung karena memang ini adalah produk multivitamin, nutrisi. Kalau kita sudah bersih pembuluh darahnya, sudah bersih organ-organ tubuh kita, kita akan perlu nutrisi. Nah, nutrisi sel kita itu disuplai bahan bakunya oleh super green food ya. Dan ini bahannya dari chlorella, ganggang air tawar maupun spirulina, ganggang air laut Bapak Ibu. Dan mengandung 15 vitamin, 12 mineral, 100% alami. Ya, sama seperti Niwana juga 100% alami, bisa dikonsumsi oleh semua usia, baik yang bahkan yang sebelum lahir ya, masih di kandungannya, artinya ibu hamil boleh makan ya. Kemudian untuk raw meal ini adalah buatan Korea, kalau super green food dari Taiwan. Raw meal ini adalah 48 jenis buah, sayur, biji-bijian organik yang 100% alami ya, dan live food disebutnya makanan hidup ya. Dengan prosesnya di freeze drying ya dengan minus 40 derajat selama 19 jam. Khususnya untuk mendetoks ya, membersihkan usus tadi itu loh. Ususnya dibersihkan ya dari racun-racun ya, dari kotoran-kotoran, itu adalah fungsinya daripada raw meal ini ya. Dan dia mensuplai juga kebutuhan enzim dan nutrisi. Oke. Dan tadi Milkrom sudah disampaikan juga, ini untuk khusus diabetes, khusus memperbaiki insulin yang resisten, Bapak Ibu ya, dengan kombinasi kromium, laktoferin, dan whey protein. Oke. Kemudian kita punya produk lain yaitu KK Life Force, Bapak Ibu, yaitu untuk energi skalar, untuk Bapak Ibu memperlancar permeabilitas tadi itu, penyerapan di usus ya, penyerapan nutrisi, kemudian juga untuk membantu meredam radiasi dari elektronik ya. Karena ada energi skalar ini kan sekarang kita pakai handphone, laptop ya, ini semua mengandung ataupun memancarkan radiasi dan bisa kita redam dengan KK Life Force. Modelnya pun sangat estetika dengan bentuk leontin maupun gelang Bapak Ibu. Kemudian kita banyak sekali testimoni-testimoni Bapak Ibu ya yang saya akan putarkan juga di sini. Saya sendiri konsumsi sekeluarga Bapak Ibu Niwana, SGF, raw meal ya, karena ini kita perlu untuk investasi kesehatan kita. Dan ini saya mau putarkan, ini almarhum Bapak Selawi ya, ini ayahnya Dr. Rodi. Saya izin Dr. Rodi untuk putarkan video testimoninya Dr. Selawi. Setelah saya menggunakan SOD, maka SOD saya pergunakan untuk pasien saya. Ternyata banyak pasien saya yang sembuh, bahkan penyakit yang sedang mengkhawatirkan. Pada suatu saat saya meledak kena stroke. Saya kehilangan kesadaran saya sampai 3 bulan di rumah sakit. Setelah saya sadar dari kehilangan kulit saya, perkirakan yang tidak sadar sama sekali itu 3 bulan. Saya sangat beruntung itu sampai 6 bulan. Saya selama itu akan dibantu oleh istri saya dan anak saya konsumsi gimana SOD. Tidak tahu berapa saset satu hari, tetapi setelah saya sadar bahwa saya konsumsi SOD, saya diberikan 3 kali 2, sudah itu 3 kali 2, kemudian setelah bulan saya tinggal 3 kali sehari, 3 kali 1 saset, sampai akhirnya saya merasa dari tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, akhirnya saya sudah bisa bergerak jalan dan sekarang saya sudah cukup kuat untuk bahkan lari. Dari saya tidak bisa menyadari apa-apa oleh karena saya kehilangan memori, sampai sekarang saya sudah bisa berbicara seperti yang Anda katakan. Kemudian gimana SOD di samping struk saya juga memberikan kepercayaan kepada saya bahwa bukan hanya saya saja yang tertentu, tapi banyak orang lain yang bisa berbagi. Ya, ini juga ada testimoni kanker usus. Ada banyak sekali video-video yang bisa kita share juga nanti mungkin di grup PHS ya, Pak Jarot ya.
Ya. Oke, kita lanjut aja. Ini saya sendiri untuk pemeriksaan HbA1c ya, tadi disampaikan diabetes ya, karena saya memang pernah obesitas Bapak Ibu ya. Itu saya sebelum mengenal KK, dan setelah itu kita merubah pola hidup, memproduk obat-obatan juga saya berkurang, bahkan lepas sama sekali, dan kita bisa kembali normal gitu ya untuk berat badannya. Tapi saya juga belum tahu ya, ini saya tuh ada masalah diabetes atau tidak, karena merasa saya sih tidak ada gejala-gejala, tapi jangan hanya merasa Bapak Ibu, tapi harus memeriksa. Dan akhirnya saya juga harus periksa, dan kita kemarin hasilnya pun ini terlihat di sini 5,5, kemarin Januari saya cek juga di tahun 2024 ya Bapak Ibu. Dan juga banyak sekali kesaksian-kesaksian yang dari Milkrom sendiri itu ya, Pak Edi ini adalah adik ipar dari Pak Jarot ya, HbA1c-nya turun dari 9,8 menjadi 7,1 setelah konsumsi Milkrom 2x2 ya, ini ada hasil uji labnya juga HbA1c. Kemudian ini saya bertemu dengan Pak Kurnia, ya seorang guru juga tadi yang ada video di awal. Beliau yang dari HbA1c yang 15 ya bisa turun sampai 6,8 ya dalam 114 hari, 3,5 bulan konsumsi Milkrom 2x2, Niwana 3x2 dan Super Green Food 2x10. Kakinya harus sudah diamputasi Bapak Ibu sampai kembali normal di nomor 4 tadi Bapak Ibu lihat di sini ya, sudah pulih kembali ya dalam hanya 3,5 bulan. Kemudian ini kemarin saya ketemu juga dengan Pak Denny ya, yang tadi di-share juga gula darah puasanya aja 531 ya. HbA1c-nya turun dari 15,5 menjadi 9,2 dalam 1 bulan minum Milkrom 2x2 saja. Ya, ini ada fotonya beliau, ini juga lukanya juga udah seperti begini Bapak Ibu, parah ya. Kemarin waktu acara di Bandung ini sudah seperti ini Bapak Ibu. Ya, dari hitam seperti ini berlubang seperti ini sudah nutup, jaringan barunya sudah muncul, daging-daging barunya sudah muncul ya, Pak Denny ini. Tadi Dr. Albert sudah kita dengarkan juga kesaksiannya ya, beliau turun dari 7,49 menjadi 6,8 dalam waktu hanya 2 minggu ya untuk pengecekan HbA1c-nya beliau. Bapak Ibu banyak yang bertanya juga mengenai harga-harga ya, harga-harga pakai apa, berapa sih harga produk-produk KK itu tadi ya, karena kan begitu manfaatnya banyak, tapi harganya bagaimana? Nah, ini harga satuannya Bapak Ibu. Harga satuan untuk Niwana 1.150.000 ya per box, isinya 30 saset. Kemudian Super Green Food multivitamin mineral alami 230.000 per botol, isinya 150 tablet. Kemudian Vitayang SOP, ini ada salmon ovari peptide juga yang kita nggak bahas. Raw meal, nah raw meal sendiri kita tadi bahas 530.000. Harganya per box isinya 10 saset. Kemudian Vitayang Milkrom 1.150.000 per box isinya 60 kapsul. Nah, ini adalah harga-harga satuan Bapak Ibu. Kalau KK Life Force tadi yang bentuknya gelang maupun ada leontin itu harganya 1,6 juta per piece, dan itu sekali pakai untuk seumur hidup Bapak Ibu, karena ini tidak ada expirednya ya, untuk bisa bertahan lama sekali, dan ini bisa dipakai long time. Baik, Bapak Ibu, ini adalah produk-produk tadi yang kita bahas dengan harga satuannya. Kemudian kalau kita lihat harga paketnya, Bapak Ibu, kita akan lihat harga paketnya. Baik Bapak Ibu yang belum bergabung menjadi member KK, ini ada paket-paket khusus ya untuk Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu sekaligus juga bisa sebagai nanti grupnya Apotek PHS ya, untuk di bawah jaringannya Pak Jarot kalau dalam komunitas PHS. Nah, ini ada paket ya yang harganya 4 jutaan. Ini adalah paket komplit di mana ada Milkromnya, ada raw meal, ada Super Green Food, dan ada Niwananya ya. Harganya 4.220.000, dapat free KK Life Force, boleh pilih mau gelang, topas maupun kalung ya, bentuknya bulan sabit warna hijau, itu harga 1,6 juta Bapak Ibu. Ini adalah paket 4.220.000, sudah lengkap semua produknya. Ada antioksidan, ada detox, ya, ada multivitamin, dan juga Milkrom untuk masalah diabetes ataupun pencegahan diabetes. Kemudian ada paket yang 3 jutaan, ini dia hanya berkurang, Niwananya nggak ada ya. Yang lainnya ada raw meal-nya, ada Super Green Food-nya, ada juga Milkromnya. Juga dapat free KK Life Force, boleh pilih leontin ataupun gelang. Ini khusus untuk paket-paket new member ya, bagi yang Bapak Ibu yang belum menjadi member KK. Kemudian ada paket yang 2 jutaan, yaitu untuk Milkrom saja ada, paketnya 2 box Milkrom. Kemudian ada lagi pilihan yang 2 jutaan adalah kombinasi 3 macam, bisa Niwana,
raw meal dan super green food ya. Ini harganya pun 2.150.000 sama seperti tadi, Milkromnya 2. Nah, ini ada yang harga 1 jutaan Bapak Ibu ya, yaitu 1.300.000, isinya adalah 1 box Vitaya Milkrom dengan 1 botol super green food yang 50 tablet. Atau 1,3 juga ada kombinasi detox raw meal dengan super green food. Jadi untuk sebagai member KK ada paket yang 4 jutaan, ada paket yang 3 jutaan, ada paket 2 jutaan, dan paket 1 jutaan Bapak Ibu ya. Ini boleh dipilih dan ini banyak sekali manfaat dan variasinya. Dan ini semua Bapak Ibu sudah free sebagai member KK dan juga masuk grup Apotek PHS. Kemudian untuk member KK ya, ada yang sudah jadi member, ada paket promo Milkrom yang berlaku mulai hari ini Bapak Ibu ya. Tadi baru mulai diluncurkan ya, ini dari tanggal 17 kemarin ya, sudah ada ini sampai tanggal 27. Jadi Bapak Ibu yang sudah member KK itu bisa membeli 2 box Vitayang Milkrom, free produknya boleh pilih. Hanya beli 2 ya, beli 2 box Milkrom harga 2,3, masih diskon lagi kalau untuk sebagai member. Keuntungannya member tuh dapat diskon Bapak Ibu minimal 10% sampai 40%. Jadi Bapak Ibu yang belum member KK silahkan join dengan 6 paket tadi dan Bapak Ibu bisa menikmati paket-paket hemat ya. Nah, seperti ini beli 2 box Milkrom bisa dapat free KK Life Force, silahkan pilih, atau free 1 box Vitayang Raw Meal, atau free 3 botol Super Green Food yang 150 tablet, atau pilih lagi BMC yang 60 gram, krim P3K yang kita butuhkan untuk sekeluarga. Jadi Bapak Ibu yang sudah member KK boleh mengambil promo ini ya, spesial sekali khusus Bapak Ibu. Nah, belinya di mana Bapak Ibu? Belinya ya tempat pembelian bisa di website ya, bisa di kantor KK ataupun di webnya Apotek PHS. Baik Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jarod. Silakan Pak Jarod. Oke, ya terima kasih Pak Jos, terutama terima kasih Pak Dokter ya. Jadi teman-teman nanti yang berminat silakan menghubungi pengundang ya. Jadi seminar ini kan ada yang undang ya. Misalnya kalau di klub PHS yang nggak kenal siapa-siapa ya berarti hubungin saya. Tapi misalnya ada yang diundang jaringannya Pak Jos atau di bawahnya lagi hubungin mereka yang mengundang. Atau misalnya diundang oleh yang di bawah saya ya. Tapi misalnya di bawah saya ini ibu-ibu, gaptek, itu gimana tuh daftarnya? Hubungin saya aja, tapi nanti tolong bilang, Pak, saya di bawahnya Ibu Mulyati, saya di bawahnya Ibu Yeni Chandra, misalnya gitu ya. Tapi beliau nggak bisa daftarin, tapi sebutkan aja ya, Ibu minta di bawah siapa, itu saya bisa mendaftarkan dan menaruh di bawah siapapun, baik anak atau cucu dalam jaringan ya, jadi itu bisa. Tapi kalau misalnya yang diundangnya bahkan di luar jaringan, karena memang saya buka buat umum ya, ya silakan menghubungi yang mengundang ya. Jadi itu kalau mau mendaftar. Dengan mendaftar ya sebagai member, memang dengan mendaftar sebagai member itu otomatis pembelian selanjutnya itu akan diskon 10%, nah, kan lumayan ya. Milkrom kan harganya 1.150.000, kalau beli 1 ada bonus SGF, tapi begitu member ya dipotong 10%. Niwana kalau beli 1 1.150.000, begitu beli 3 2,7. Kalau member ya 2,7 dipotong 270.000. Jadi dengan menjadi member itu ya tentu akan mendapat potongan yang cukup banyak, minimal 10%. Kenapa saya katakan minimal? Karena nanti ada paket-paket hemat lainnya atau paket-paket bonus. Misalnya beli 1 juta dapat kopi 1 box ya. Nanti beli apa lagi dapat ini lagi, belum lagi kalau ngajak-ngajak yang lain dapat bonus jaringan, dari bonusnya aja akhirnya bisa beli suplemen cukup dari bonus. Akhirnya ya kita bisa kayak memakai gratis loh. Saya udah memakai gratis ya karena saya bonusnya banyak gitu ya. Jadi sekarang saya ya pakai semuanya. Ya pagi-pagi sarapan saya romil pasti. Sebelum makan pagi, makan siang, makan malam 1 jam sebelumnya saya SGF. Malam hari ini saya Niwana, saya taruh di kamar ya karena saya minum Niwananya malam. Jadi saya beli cukup dari komisi saya bahkan berlebih ya. Oke. Jadi kalau ada masalah-masalah dampak dari diabetes ya, ada neuropati diabetik, tangannya kebas-kebas, itu yang kesaksian-kesaksian yang tadi sebelum mulai kita diputar itu ya udah sembuh sendiri.
Ya, karena betul picuannya kan dari diabetesnya, dari gula tingginya. Begitu minum Milkrom yang HbA1c 15 menjadi 9, lalu bulan depan jadi 8, bulan depan jadi 7, udah kebasnya hilang. Ya, kebas-kebas di tangan, di kaki, kesemutan, di muka, hilang semuanya otomatis. Jadi kita menyembuhkan akarnya, yaitu diabetes. Karena neuropati diabetes ya karena dipicu oleh diabetesnya ini, gitu ya. Oke, sekarang saya akan mengundang kembali Pak Dokter ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang walaupun sudah saya jawab, tapi ya tentu akan lebih senang ini Pak Hang yang hadir kalau dijawab sendiri oleh Pak Dokter. Jadi saya udah kumpulkan tadi pertanyaannya dan saya akan bacakan. Ada lengkapnya ada 5 nih kalau nggak salah, 5 pertanyaan tadi apa yang. Oke, saya spotlight dulu ya. Ya, ini ada pertanyaan Pak Dokter dari awal aja. Kan tadi jangan makan tepung-tepungan. Ini maksudnya tepung-tepungan itu hanya tepung terigu atau termasuk juga maizena, tapioka? Baik. Jadi tepung itu yang usahakan yang tidak mengandung gluten, gluten free. Jadi gluten ini mungkin jarang ibu-ibu tahu ya. Nah, kalau mau tahu gluten sesungguhnya, coba beli tepung terigu, dikasih air, buat PMP lah kalau Palembang, tapi jangan direbus. PMP diam ke 1 jam, kemudian taruh lagi dikasih air mengalir sampai tepungnya putihnya hilang. Nah, pada saat tepung hilang akan tertinggal lapisan atau bahan itu namanya gluten. Itu kalau orang-orang yang suka yang nggak boleh makan daging itu dibuat untuk daging buatan. Nah, tapi justru gluten itu sangat berbahaya sekali. Itu hampir semua tepung-tepung itu mengandung gluten. Gitu. Makanya ada tepung-tepung yang gluten free seperti Tamien, orang Chinese bilang itu. Ya itu gluten free. Monggo silakan. Nah, gluten ini memicu timbulnya peningkatan zonulin. Nah, gitu loh. Dengan zonulin menyebabkan terjadinya celah gaps dari antar usus itu. Maka masuk celah gap itu. Jadi tepung-tepung jagung pun demikian gluten gitu. Tapi kalau gluten itu dilakukan filter ya nggak masalah. Tapi itu cukup mahal itu barang-barang di filter itu. Gitu Ya, loh. pokoknya anak autis nggak boleh makan bakmi. Tapi kalau tepung beras masih boleh. Dia apa namanya? Ya. Yang dari beras itu orang bilang kalau bakmi kan dari tepung terigu. Tapi kalau kuehyo ya dari beras boleh. Ya. Betul. Ya, jadi pasien-pasien yang autis, punya penyakit autis, ada kalau saya analisis itu ada penyakit colitis ulceratif pada dinding ususnya. Jadi suatu peradangan dinding usus besar akibat apa? Dulu mungkin dari imunisasi campak ya. Ternyata imunisasi campak itu ada kandungan merkuri di dalam pelarut. Kan kalau orang dulu tuh imunisasi campak itu bahan pelarut ada merkuri. Ternyata merkuri menimbulkan reaksi yang sangat serius pada dinding usus. Nah, jadi kalau menyuntikkan imunisasi itu ternyata timbul peradangan di dalam usus besar anak itu. Maka timbul penyakit colitis. Nah, dengan ada colitis itu menyebabkan celah usus melebar gitu. Nah, timbul penyakit autis gitu. Tuh, kalau lo tahu. Ya, berikutnya Pak Dokter, ini kalau perutnya suka kembung, suka begah, keluar gas, ini kenapa ya? Gampang itu. Itu ada SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, pertumbuhan bakteri yang meningkat. Berarti ada makanan yang lebih dari 2 kali 4 jam. Ya, kenapa? Jadi kalau makanan kalau kita biarin daging sehari nggak apa-apa, tapi kalau sehari 2 hari 3 hari membusuk daging. Dalam perut kita demikian. Dan kalau udah membusuk itu berarti ususnya nggak lancar. Bisa aja karena peristatik gerakan usus terganggu. Biasanya saraf bisa jadi. Mungkin ada benturan tulang belakang sehingga peristatik usus terganggu. Bisa jadi karena ada penyempitan usus. Bahkan ada struktur usus. Bahkan ada penyakit-penyakit seperti kanker usus juga bisa. Menyebabkan struktur, sehingga kotoran nggak bisa. Banyak kemungkinan. Nah, kalau makan malam, harusnya kan kayak daging kan dicernanya bisa 5-6 jam, lalu dia jam 10 makan steak, itu bisa ikut membantu itu ya? Tidak baik. Iya. Tidak baik. Jadi malam tuh kalau bisa tidur semua. Tidak hanya otak, punya pikiran, tapi usus kedua, second brain itu istirahat juga gitu. Itu jam 6, jam 7 malam udah terakhir makan, udah. Ya. Jadi sebaiknya 4 jam sebelum tidur kita udah terakhir. Jam berapa dia tidur? Kalau tidur jam 10, jam 6 sore.
Ya kalau enggak ntar di ususnya banyak timbunan-timbunan sampah tadi yang bikin menghasilkan gas lalu bersendawa terus, sendawanya bau lagi. Nah, itu karena begini juga, karena pada saat kita dalam kondisi siaga, jadi otak kita berbeda. Kita makan itu masih mending lah, tapi pada saat kita tidur, sistem fisiologi tubuh berbeda. Ibarat pada saat tidur, ibarat gudang ketutup, gitu, tidak produksi. Makanan cenderung akan disimpan dalam bentuk glikogen, itu berbahaya sekali. Nah ini makanya kalau orang udah makan langsung tidur bisa gemuk. Tapi kalau orang makan tapi dia masih aktif gini jarang gemuk gitu. Karena sistem fisiologi itu kita berbeda. Fisiologi tidur dan fisiologi dalam kondisi ini berbeda. Gitu. Beda. Jangan makan terus langsung tidur. Oke, berikutnya nih dokter. Ya. Apa tanda-tandanya tubuh kita butuh di endoskopi untuk membersihkan usus dan sekaligus untuk pemberian usus? Saya nggak harus di endoskopi kalau nggak harus. Jadi itu kan sebenarnya seorang dokter bisa mendiagnosa suatu penyakit dari anamnesa. Nggak harus itu. Itu kalau memang ditemukan satu kecurigaan yang lain, baru kita lakukan endoskopi. Gitu. Tapi kan semua pasien penyakit ada penampilan istilah dokter patognomonis. Patognomonis itu ciri khas khusus gitu. Nah, nggak harus endoskopi, itu mahal pengobatannya, gitu, mahal pemeriksaannya. Tapi kalau memang harus dilakukan ya berarti seorang dokter harus melakukan ada diagnosa yang sebelumnya ada diagnosa apa gitu dia mau apa yang dicari. Ya, jadi saya nggak setuju general check up. Gitu. General check up mencari sesuatu yang nggak penting gitu. Ya maaf ya sebelumnya. Jadi seorang dokter ronsen perutnya untuk apa? Tapi kalau seorang dokter tolong ronsen perutnya dicurigai adanya batu empedu, oke, berarti lebih spesifik gitu. Bukan BNO. Jadi kita seorang dokter harus mengarahkan seorang ahli radiologi. Nah termasuk orang endoskop. Apakah ada polip di usus lambung? Nah, jadi dokter ahli radiologi mengarahkan alatnya ke benar. Oh, ternyata benar, gitu. Jadi nggak boleh. Jadi seorang dokter harus memberikan suatu admission kepada pemeriksa apa yang kamu cari. Jangan dokter radiologi itu yang mencari penyakit, itu salah. Tapi dokter pemeriksaan itu pemeriksaan penunjang harus menguatkan pemeriksaan dokter, diagnosa dokter. Gitu. Jadi banyak pemeriksaan tidak penting gitu. Nah. Jadi kalau ya ada sakitnya dulu, ada dugaan, ya baru untuk membuktikan dugaan dilakukan pemeriksaan ya, Pak Dokter ya. Ya itu harus ada jelas, ada ciri khas. Semua penyakit ada ciri khas. Banyak pasien saya penyakit perut, bilang mah penyakit yang ternyata tidak ada. Bahkan kemarin dikonsultasi oleh bedah saraf, saya dipanggil ke rumah sakit karena Dokter Rodi, saya dipanggil ternyata ibu saya kena kanker usus. Ada berapa dokter, dua dokter melihat saya kemarin. Saya bilang, ibu kamu nggak ada kanker usus. Kok bisa tahu? Bisa. Penyakit ibu kamu adalah penyakit tulang belakang, osteospondilitis vertebral, penyakit gangguan tulang belakang. Jadi akibat itu menyebabkan kelumpuhan usus. Jadi usus mengalami paralise, sehingga kotoran tidak bisa diangkut. Seolah itu kanker, itu bukan kanker gitu. Mau di apa? Operasi apa? Operasi nggak diindikasi. Kalau mau operasi laminektomi, operasi tulang belakang. Gitu. Jadi diagnosa dan penyakit dan dengan penyakit dengan gejala penyakit beda. Jadi diagnosa harus ditegakkan sebelum melakukan tindakan. Jadi gitu loh. Ini banyak sekali pemeriksaan salah. Maaf, kebetulan saya salah satu adalah praktisi radiologi. Mungkin saya udah bidang saya udah hampir 30 tahun radiologi saya. Jadi kebetulan memang saya. Jadi saya jarang pakai ronsen, pakai laboratorium jarang sekali gitu. Tapi itu mendekati lah, minimal mendekati gitu. Nah, jadi jangan terburu-buru kita melakukan tindakan-tindakan nggak perlu gitu. Banyak rumah sakit itu false diagnosa salah. Maaf sebelum false itu banyak sekali gitu saya temukan gitu. Oke. Jadi ya, pertanyaan berikutnya saya akan jawab dulu, nanti Pak Dokter tambahkan ya. Karena saya penyintas diabetes, jadi ya saya kasih berbagi pengalaman atau pendapat juga. Ibu saya diabetes, saya pernah 11,5 HbA1c, gulanya 500, 600. Oke, ini pertanyaannya. Selamat malam dok, saya mau bertanya, saya sudah punya diabetes, minum obat, tapi makan nggak dijaga. Gimana, apakah obatnya akan tetap pengaruh? Ya kalau makan nggak dijaga, nanti dosis obatnya makin lama tambah tinggi. Ya, kalau udah tahu kolesterolnya tinggi, ya makan obat kolesterol, makannya dijaga supaya dosisnya rendah. Bahkan kadang lama-lama bisa lepas obat. Ya sama juga diabetes. Ya makan nggak dijaga. Ya saya cerita aja ya, ada teman saya kan, dia minum Milkrom nih ya, waktu itu dibuat dikasih percobaan gratis oleh perusahaan kan, wah keren ini,
ya HbA1c turun nih, udah bisa di bawah 6 gitu ya. Kamu makan berapa? Sehari 4 gitu ya. Ya kamu kan dikasih gratis tuh 4 bulan ya. Kalau nanti udah gratisnya berhenti, sehari 4 itu kamu sebulan itu bisa 2 juta loh. Nah kalau kamu makan dijaga, nanti sehari cukup bukan 4, cukup 2, itu 1 juta aja. Nanti dijaga lagi makanannya, 1 dos 1 juta bisa untuk 2 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, ya duitku banyak Pak, aku makan. Tapi menurut saya, kalau saya loh ya, harusnya ya namanya diabetes, jagalah jumlah karbonya. Ya silakan Pak Dokter menambahkan. Baik, ya. Jadi ada orang saya katakan tadi sampai 95 tahun dengan diabetes tapi tenang-tenang aja dia makannya. Jadi kalau umur 95 tahun melebihi estimasi orang normal itu. Tapi dengan jiwa yang tenang dia bisa. Ya. Bu, jangan makan daging. Dia bilang, kapan makan enak lagi, Nak? Umur 50. Nah, tapi dia sehat. Nah, tapi secara badan dia sakit, tapi secara fisik dia sehat gitu loh. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa tubuh kita adalah dokter yang baik dan obat kita adalah makanan kita. Bagaimana makanan bisa mengobati kita gitu sebenarnya. Tadi saya sampaikan tadi. Dan tubuh kita bisa jadi dokter, bisa. Nah, seperti orang diabetes itu masalah gula saja yang tinggi. Sebenarnya gampang. Tubuh kita nggak cuma insulin. Nyata tubuh kita ada sistem lain yang bisa bergerak menurunkan insulin, yaitu CAMP, siklik AMP, siklik adenosine monofosfat. Nah, itu kalau kita aktifkan, itu akan masuk gula tanpa bantuan insulin. Contohnya, Bapak diabetes, Bapak lari, turun gula darah Bapak. Jadi kalau orang diabetes nggak harus makan obat seperti Meploben, Gabapentin, nggak harus. Cukup lari aja olahraga. Pagi lari, siang udah normal lagi. Gitu. Nah, cuman kita harus tahu makan makanan apa. Makan yang indeks glikemik yang rendah. Makanan yang indeks glikemik rendah tahu sih. Jadi makanan yang tidak mudah diserap oleh tubuh kita dijadikan lagi jangan. Tapi dia slow relative pelan-pelan tapi dia serap. Banyak singkong, jagung. Singkong juga bisa. Ya, tela, mantang, ya itu bisa. Nah, tapi kalau tidak intoleransi makan jagung bisa. Gitu. Nah, bisa nggak masalah. Dan itu saya buktikan. Itu banyak orang-orang diabetes nggak harus makan dengan olahraga, totally healing mind, dengan pikiran sehat pun demikian. Nah, Bapak mengatakan pilih GERD sembuh dengan olahraga. Betul, GERD itu paling sering saya temukan akibat diverticulosis, kerak-kerak usus dalam perut itu. Itu seolah penyakit mah, padahal bukan mah. Jadi mah itu 5% ternyata penyakit mah itu. 5%. Karena perut ini banyak yang miliki, Pak. Nggak cuma lambung. Ada usus besar, usus halus, ada ginjal, ada liver, ya, ada limpa, wanita ada indung telur, ada rahim, ya, ada ureter. Nah, ada milik tulang belakang juga. Jadi jangan mendiagnosa itu adalah apa. Jadi ibarat kucing ada binatang begitu kucing, penyakit perut banyak gitu. Jadi kita yakin seorang harus memberikan. Kenapa? Karena obat itu racun gitu. Pisau bermata dua, satu obat, satu racun gitu. Nah, jadi itu yang bisa bagaimana udah saya buktikan gitu loh. Nah, kalau mau muda juga banyak dengan pikiran sehat itu ajak telomer ganda, mudahin saya, ya gitu. Udah saya buktikan bisa 10-20 tahun lebih muda lagi. Growingnya, auto growingnya, bagaimana bikin muda lagi? Yang bikin muda tubuh kita sendiri. Kalau Anda belajar dengan Profesor Blackburn penemuan telomer itu Anda baca. Jadi setiap sel yang sudah diprogram untuk mati, sel death, itu bagaimana lagi? Termasuk diabetes, mengaktifkan sistem regenerasi sel. Bagaimana lagi? Ternyata bisa, gitu loh Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dokter. Karena waktu kita akhiri ya. Mungkin penutup dari Pak Jos, pesan penutup. Silakan Pak Jos, kalau ada yang mau disampaikan lagi. Untuk Pak Dokter Muhammad Rodi, terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, buat teman-teman semua ya, karena kita hari ini sudah belajar ya mengenai hubungan antara usus ya, kita harus betul-betul jaga pencernaan kita. Salah satunya adalah mengenai usus kita jangan sampai bocor. Kan kita sering dengar ya usus bocor tuh. Ternyata hari ini kita belajar bahwa itu namanya leaky gut, nama kerennya ya. Dan kebocoran usus bisa menyebabkan masalah diabetes, dan diabetes bisa menyebabkan banyak penyakit yang tadi karena dia ibu dari segala penyakit. Dan tadi sempat disinggung juga bahwa banyak makanan yang bisa jadi obat ya untuk kita, bisa menutup lagi yang bocor-bocor tadi ya Dokter Rodi ya, yang leaky-leaky-nya semuanya tertutup lagi.
bukan hanya mengandalkan pil, bukan hanya mengandalkan hanya obat-obatan biasa, tapi kita makanan yang bisa kita jadi obat. Makanan mentah, raw foodnya, ada antioksidannya, ya, ada nutrisi dari ganggangnya, itu semua ada kombinasi yang sangat membantu. Ditambah dengan olah nafas, olah hati, olah pikiran, yaitu namanya kita sehat tanpa obat ataupun holistik, ya. Jadi Bapak Ibu, itu saja pesan dari saya. Ayo sama-sama kita awet sehat dan awet muda bersama makanan-makanan yang sehat dan olah nafas, olahraga di komunitas PHS dan juga produk-produk KK Indonesia. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you. Silakan Dr. Rodi. Baik, terima kasih. Sebelum akhiri bahwa tubuh kita itu ada 2 otak. Otak pertama, otak kedua second brain, itu ada di perut. Jadi bagaimana kita menjaga sehat? Ya, kita harus menjaga second brain itu sehat gitu loh. Dengan kita perintahkan sehat itu, maka dia bisa apa saja, bisa muda lagi, bisa sehat lagi. Dengan cara apa? Makan yang sehat. Baik sumbernya harus sehat dan cara mendapatkan sehat, karena saya udah perhatikan dia seperti ada ruh juga di situ. Jadi maaf, jadi kita harus bisa sana gitu. Nah, jadi kalau Anda menyehatkan usus Anda yang menyehatkan tubuh Anda gitu. Karena ibarat raja dan perdana menteri. Perdana menteri ada di perut itu. Nah, jadi Anda buat usus Anda sehat. Saya punya bukti penyakit-penyakit sembuh dengan memperbaiki otak kedua manusia, second brain itu ada di perut. Ya, oke, gitu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Dari saya penutupnya, teman-teman kalau mau konsultasi kesehatan ya, paling tidak apa yang saya bisa jawab ya, karena kalau saya nggak bisa jawab biasanya saya referensi ke dokter yang lain atau ke Pak Jos kalau itu berupa teknis penggunaan suplemen. Tapi silakan WA saya gratis ya, pokoknya kalau yang dari saya pribadi itu gratis, olah nafas gratis ya. Nanti ini jam 9 kita mulai olah nafas, kalau mau gabung ya silakan, itu gratis juga. Jadi silakan bertanya-tanya soal saya kan praktisi bikin kefir, bikin jus pro, bikin yogurt, Yakult, kombucha, udah dari lulus kuliah tahun 87 ya, tapi memang tidak dijual itu untuk kesehatan sendiri, tapi sekarang mulai mengajarkan pembuatan probiotik yang aktif. Bahkan kalau beli kapsul pun dari luar negeri, dari mana, saya aktifkan dulu dengan dikasih buah-buahan dan air sehingga probiotiknya berkembang biak berlipat kali ganda. Jadi ada orang keluarga Indonesia tuh, sahabatnya Pak Yusuf Kala tuh, namanya tinggal di Jepang, kalau nggak kaya kan nggak bisa gitu ya. Dan di Jepang itu nggak kurang-kurangnya dokter yang ahli, tapi dia susah BAB, seminggu sekali, 2 minggu sekali, gitu. Sampai saya bingung juga ya, orang kaya susah BAB, orang miskin cerat-cerat di sungai juga keluar. Jadi Pak Jarod, saya ini udah ke dokter yang mahal, yang keren gitu ya. Saya bilang ya udah sekarang coba ganti dokter Jarod. Saya bilang itu probiotik yang ada yang di rumah aja gitu, campur air, campur buah, diamin 3 hari, difermentasi, lalu dan seterusnya gitu ya. Singkat cerita ya dia langsung WA saya tuh, Pak sekarang saya udah tiap hari bisa BAB. Orang kaya senangnya bisa BAB, orang miskin cerat. Jadi kalau saudara mau konsultasi ke saya silakan aja ya, japri ke saya. Kan tahu ya di WA grup itu ya adminnya saya tulis ulang 08174126 ya. Kalau apapun yang bisa saya jawab, saya akan jawab ya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Rodi dan Pak Jos dari KK juga yang telah mensponsori kehadiran Pak Dr. Muhammad Rodi yang di Lampung. Silakan kalau mau berkunjung konsultasi ya, yang termasuk hubungan dengan kesehatan usus tuh. Ini kita udah kenal, hari ini ada pakarnya hadir di sini. Terima kasih, selamat malam. Ya, malam. Saya rekam.